Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin arsyad warsadakumullah. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini, sebuah majelis yang sangat dibanggakan oleh para malaikatur rahman, sehingga mudah-mudahan melalui majelis ilmu ini Allah tambahkan ilmu, amal dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selamat dari salah satu fitnah yang sangat besar, yaitu apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah fitnatus syubhat. Fitnah yang mengandung berbagai macam syubhat yang bisa merusak akidah kita, bisa merusak keimanan kita, yang ujung-ujungnya kalau kita tidak kuat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbahar rajulu mu'minan wa yumsi kafirun wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafirun. Di pagi hari seseorang itu masih beriman, namun kata Rasulullah, sore harinya dia telah kafir. Sore harinya dia masih beriman kepada Allah, tapi pada pagi harinya dia telah kufur, dia telah keluar dari Islam. Ini salah satu daripada akibat atau buah dari fitnatus syubhat, ya. Dan salah satu fitnatus syubhat yang paling berbahaya hari ini adalah kalimat yang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Ini adalah syubhat yang sangat berbahaya, sangat keji. Bagaimana mungkin sebuah agama yang menyembah Allah semata itu disamakan dengan sebuah agama yang menyembah tai sapi.
Kan nggak masuk akal itu. Ya. Bagaimana mungkin sebuah agama yang mengajarkan apa? Hanya menyembah Allah semata dengan tata cara yang begitu agung dan begitu mulia, kemudian dibilang apa? Sama benarnya dengan agama yang mengajarkan jamaahnya, para pengikutnya dan para penganutnya untuk apa? Nyembah telek sapi. Ya. Tahu ya nyembah telek sapi ya? Ya. Nyembah sapi. Ya. Nyembah kencingnya sapi. Ini kan hanya orang dungu ya yang bisa menerima itu gitu loh. Lah makanya ikhwan fillah arsyad wa rasulakumullah, ini penting bagi kita, sehingga kalimat semua agama itu benar adalah merupakan racun yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena nanti orang Islam akan mengatakan apa? Berarti Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Berarti semua agama itu benar. Berarti kita menganut agama apa saja itu sah, benar, dan nanti semuanya pasti masuk surga. Lah maka ikhwan fillah arsyad wa rasulakumullah, maka pada malam hari ini sebagaimana sudah kami sampaikan mungkin bahwa tema kajian kita pada malam hari ini adalah kontra narasi terorisme. Ya. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang terorisme karena ini adalah sebuah proyek yang sangat seksi, ya. Mengalahkan corona. Ya. Jadi mau kayak apapun corona itu dan kayak apa bahayanya corona yang sudah membunuh jutaan manusia di seluruh dunia, ya. Apalagi nanti ada varian baru namanya Omikron ya. Omikron. Ya. Hah? Iya benar ya, Omikron atau Omikron? Oh, Omikron. Jadi walaupun corona yang sudah membunuh jutaan manusia ya, kalau dikumpulkan itu sak dunia itu, ya, itu corona telah menyebabkan kematian manusia lebih dari 1 juta manusia, lebih dari 1 juta lebih ya. Amerika saja berapa juta yang mati kan itu kan, belum lagi negara-negara yang lain termasuk Indonesia sekian ratus ribu yang meninggal dunia. Itu tidak akan mengalahkan keseksian daripada apa? Terorisme. Ya. Maka ikhwan fillah arsyad wa rasulakumullah, kenapa? Karena terorisme ini adalah mega proyek yang juga dibisniskan ya. Jadi dibisniskan dan pastinya terorisme yang sangat membahayakan itu adalah terorisme yang disematkan kepada Islam dan umat Islam. Ya. Adapun kelompok terorisme dari agama yang lain, walaupun sudah dicap sebagai teroris, tetap dikatakan apa? Saudara kita. Ya. Kan menarik itu ya. KKB itu sudah ditetapkan. Ya. Dulu yang mengumumkan langsung Menteri Menko Polhukam, ya, Mahfud MD, itu yang langsung mengumumkan itu, ya, yang langsung mengumumkan bahwa pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata Papua itu sebagai kelompok apa? Teroris. Tapi apa kata mereka beberapa waktu yang lalu? Kita tidak akan memerangi mereka secara masif karena mereka adalah saudara kita.
langsung dibalas sama KKB-nya, sejak kapan kita bersaudara? Bayangkan Pak, langsung dibalas oleh KKB-nya, sejak kapan kita bersaudara, ya. Tapi kalau terorismenya pelakunya umat Islam, pernah mereka ngomong kayak gitu? Pernah mereka bilang misalnya HTI lah, misalnya teroris HTI misalnya adalah saudara, pernah mereka katakan gitu? Padahal apa pernah HTI membunuh? Apa pernah HTI membantai? Apa pernah anggota HTI punya AK-47, punya senjata M16 dan sebagainya? Nggak punya. Nah, dan mereka tidak pernah ngomong, Mbak, HTI adalah saudara. Tapi kalau KKB yang sudah membunuh, berapa TNI yang sudah mereka bunuh di sana itu? Berapa polisi yang sudah mereka bunuh? Berapa rumah yang sudah mereka bakar? Berapa rumah sakit yang sudah mereka rusak? Apa kata mereka? Mereka adalah saudara. Nah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengamat terorisme dunia mengatakan bahwa keberhasilan terorisme Islam, keberhasilan kelompok terorisme Islam itu akibat dari kemampuan mereka untuk membangun sebuah narasi, Jadi mereka sudah sepakat ini bahwa keberhasilan kelompok terorisme Islam, kata mereka, di dunia itu karena apa? Kemampuan mereka membangun sebuah narasi, sebuah narasi yang baik, sehingga banyak umat Islam yang kemudian kata mereka menganggap kelompok teroris ini sebagai pembela Islam dan umat Islam, sehingga banyak umat Islam yang kemudian kata mereka berhasil mengakui kalau mereka ini adalah orang-orang yang hari ini memperjuangkan Islam dan umat Islam, sehingga mereka kemudian dilindungi, sehingga kemudian mereka dibela, sehingga mereka kemudian dibantu, sehingga kemudian mereka didoakan, didukung oleh umat Islam. Oleh sebab itulah Amerika kemudian membuat sebuah program. Apa programnya? Programnya namanya adalah kontra narasi terorisme namanya. Jadi supaya umat Islam itu tidak tertipu dengan narasi kelompok teroris ini, kata mereka, maka harus dilawan dengan sebuah kata atau sebuah kalimat namanya apa? Kontra narasi terorisme. Yang ujung-ujungnya intinya adalah apa? Bahwa Amerikalah yang sebenarnya membela Islam. Amerikalah yang sebenarnya sedang menyelamatkan Islam dan umat Islam. Jadi ujung-ujung itu yang mereka bangun. Jadi nanti umat Islam tidak lagi percaya dengan kaum muslimin, tapi percayanya dengan siapa? Dengan Amerika dan para sekutunya. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita harus mengetahui betul bagaimana kontra narasi terorisme ini dibangun oleh mereka. Tujuannya adalah apa? Satu adalah untuk melahirkan apa yang mereka sebut dengan istilah Islamophobia, fobi terhadap Islam, fobi terhadap ajaran-ajaran Islam, fobi terhadap syariat Islam, fobi terhadap hal-hal yang berbau-bau Islam. Pokoknya kalau yang berbau-bau Islam itu mereka sangat tidak suka. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan kata-kata jihad,
ya. Khilafah, apalagi peraturan perda syariah, ya. Kemudian apalagi ya, kaitannya dengan politik Islam, apalagi berkaitan dengan pemimpin Islam, itu mereka sudah sangat apa Pak? Sudah sangat hobi mereka itu, ya. Sudah sangat hobi. Makanya mereka akan terus membangun narasi-narasi ini. Kenapa? Karena mereka anggap kalau narasi kelompok terorisme dalam membangun narasi tentang khilafah, kata mereka, tentang jihad, tentang syariat, tentang pemimpin Islam, tentang negara yang bersyariah, ini berhasil, maka apa? Indonesia ini akan apa? Akan hancur, ya. Indonesia ini akan bubar, ya. Indonesia ini akan hilang, ya. Indonesia ini akan terpecah belah, ya. Berdasarkan ramalan Joyoboyo. Mbah sopo iki? Hah? Mbah? Oh, Mbah wong Jawa. Bayangkan tuh Pak, jadi Gunung Semeru itu sudah meluluh lantakkan yang ada di sekitarnya, dan Allah tunjukkan kemaha kuasaannya yang tidak bisa ditahan oleh siapapun, ya. Mau punya skuadron kekuatan apapun, ada yang kemarin bisa nahan semburan lahar yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru. Itu baru, itu belum seberapanya tuh Pak, yang Allah keluarkan. Mungkin yang baru dimuntahkan oleh Semeru itu mungkin baru cuilnya mungkin itu. Tuh kalau semuanya dimuntahkan oleh Semeru itu, mungkin Jawa Timur tuh mungkin kendelep mungkin. Tapi masih juga nggak percaya sama Allah Pak. Percaya karo sapa? Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo. Sabdo Palon, Sabdo Palon. Sopo meneh kuwi. Bahkan ini sedang rame di media sosial bahwa menurut ramalan Joyoboyo di akhir tahun 2021 ada gunung yang akan meletus tiba-tiba. Gunung apa? Bahkan ramalan Joyoboyo yang belum terjadi, nanti Pulau Jawa akan terpecah menjadi dua. Bahkan tadi saya lihat di YouTube itu ada pesan-pesan khusus dari Nyi Roro. Nasallallahu alaihi. Jadi Allah kasih peringatan dengan musibah. Itu bukan kembali kepada Allah Pak, bukan kembali tobat kepada Allah, enggak, malah kembalinya karo Nyi Roro gemblung. Kembalinya sama Joyoboyo, kan ini kan rusak itu Pak. Dan mereka senang memang seperti tujuannya apa? Agar umat Islam itu jangan mengait-ngaitkan itu dengan agama, jangan mengait-ngaitkan itu dengan maksiat, ya. Dan padahal kita sudah maklum itu Pak, ya, setiap kali ada musibah di negeri ini, ya, itu kalau kita teliti selalu ada pemicu di belakangnya, ya. Kalau bukan itu maksiat kepada Allah, pasti di sana ada kedoliman dan bisa jadi di sana tersebar kesyirikan yang sangat luar biasa. Kita sudah tahu itu, sudah masyhur, ya. Ketika terjadi tsunami besar di Aceh tahun 2004, ya, sudah maklum itu di kalangan rakyat Aceh, ya. Kenapa sampai Allah datangkan tsunami terbesar mungkin yang belum pernah terjadi di negeri ini mungkin? Karena Bapak, karena banyaknya
banyaknya tertumpahnya darah umat Islam di negeri Aceh itu, Pak. Ya. Sejak diberlakukannya DOM dulu, daerah operasi militer, ya. Dan kemudian diburulah kelompok yang pertama namanya GPK namanya. Bukan KPK ya, GPK, ya. Gerakan Pengacau Keamanan, yang kemudian lambat laun berubah namanya menjadi GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Diberlakukanlah daerah operasi militer tahun 90, Pak, sampai tahun 2000, ya. Berapa ribu rakyat Aceh yang dibantai di Aceh, Pak, ya. Dan demi Allah, Pak, tidak ada satupun pelaku pembantainya, Pak, yang diseret ke meja hijau. Demi Allah, Pak, ya. Demi Allah, sejak diberlakunya DOM, Pak, daerah operasi militer, sejak 90 sampai tahun 2000, ya, sekian ribu umat Islam dibantai, Pak. Nggak hanya laki-laki, nggak hanya perempuan, nggak hanya orang tua, sampai anak-anak dibantai di sana, Pak. Ribuan yang dibantai itu. Dan demi Allah, tidak ada satupun pelakunya yang diseret ke meja hijau. Nggak ada pengadilannya, Pak. Coba siapa yang pernah diadili dalam kasus perbuatan yang sangat biadab itu? Nggak ada. Akhirnya apa? Allah datangkan itu 2004 tsunami itu. Bisa jadi untuk membersihkan dosa-dosa yang begitu banyak yang ada di sana, sehingga orang-orang zalim yang terlibat Allah hapuskan. Begitu juga orang-orang Islam yang nggak terlibat tapi diam juga akhirnya apa? Kena semuanya. Maka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal itu, kata Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladina zalamu minkum khossah, kata Allah. Takutlah kalian, kata Allah. Takutlah kalian, kata Allah, dengan sebuah fitnah, sebuah azab yang akan Allah turunkan, yang akan Allah jatuhkan, yang akan Allah datangkan. Dan itu tidak hanya menimpa khusus orang-orang dolim saja yang ada di situ, tidak, kata Allah. Yang nggak dolim pun, tapi diam terhadap kedoliman itu, diam, nggak berbuat apa-apa, dia nggak melakukan, Pak, tapi dia diam, tahu dia kedoliman itu, tapi dia nggak berbuat apa-apa, dia diam saja. Maka kata Allah apa? Mereka pun akan tersapu semuanya dengan fitnah itu. Makanya pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berapa banyak akhirnya umat Islam kemudian meninggal dunia. Maka kata para ulama, ketika Allah datangkan fitnah itu, maka bagi orang-orang yang kafir, maka itu adalah apa? Bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka itu adalah azab bagi mereka, ya. Jadi ketika datang musibah, Pak, baik itu di Semeru maupun dulu di gempa Jogja, Jakarta, kemudian gempa di Sumatera Barat, ya. Kemudian di mana tuh, di daerah Bojonegoro, ya, daerah Banjarnegara, tanah longsor. Dan bagi yang kafir dan munafik, maka ketahuilah itu adalah azab bagi mereka. Adapun yang zalim, maka itu adalah merupakan apa? Cara Allah untuk membersihkan apa? Kedoliman-kedoliman dia. Dan bagi yang beriman, maka mudah-mudahan itu adalah cara Allah untuk kemudian memberikan kepadanya husnul khotimah. Lah, oleh sebab itu, Pak, jangan sampai, ya, ketika datang fitnah dari Allah, sebuah adab atau sebuah peringatan, kita termasuk yang kafir, apalagi yang munafik, apalagi yang dolim. Nah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Makanya terorisme ini perlu untuk kita terus waspadai, ya. Dan Islam adalah agama yang tidak pernah merestui, ya, apa yang disebut dengan istilah apa? Terorisme. Islam tidak pernah merestui. Tetapi kalau kemudian ajaran-ajaran Islam dan syariat-syariat Islam yang benar kemudian itu dituduh teroris, itu dituduh radikal, maka kita wajib untuk melawan kontra narasi ini, Pak, ya. Kontra wajib. Dan inilah yang di dalam Islam disebut dengan istilah jihadul kalimah, ya. Ini disebut dengan apa? Jihad kalimat, ya, jihad kalimat. Yang mana Rasulullah pernah bersabda, afdolul jihad, kata Rasulullah, seutama-utama jihad adalah apa? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Mengatakan perkataan yang benar, mengungkapkan kalimat yang hak di hadapan para penguasa yang zalim. Ini termasuk jihad. Karena apa, Pak? Di dalam Islam kita tidak boleh merestui yang namanya sebuah kezaliman. Kita tidak boleh diam terhadap sebuah kezaliman. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kalau ada seorang ulama diam dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi kalau ada orang yang alim, seorang yang alim sudah tidak lagi melakukan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Pokoknya dia hanya mengurusi kesolehan diri saja, kesolehan dirinya, ya. Pokoknya aku jadi wong soleh, wong apik, ya, untuk diriku karo keluargaku. Adapun wong liya sak karepmu, sak karepe, mau maksiat monggo, mau ora maksiat monggo, sak karepmu. Yang penting aku ora melu-melu, sing penting aku ora ikutan, ya. Sak karepmu. Ini kata Rasulullah, Pak, kalau Allah datangkan azab, maka orang yang seperti ini juga, kata Rasulullah, apa? Akan disapu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan adab juga. Kenapa, Pak? Karena kita nggak boleh membiarkan kemungkaran dan tidak boleh kemudian kita membiarkan yang namanya sebuah apa? Sebuah kezaliman. Makanya kata Rasulullah, paling tidak, kata Rasulullah, lawan kezaliman itu dengan apa? Kalimat hak. Sampaikan kepada umat, sampaikan kepada kaum muslimin, lawan kezaliman ini minimal dengan apa, kata Rasulullah? Dengan kalimat yang benar. Dan itu supaya apa? Para penguasa yang zalim ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya sudah, yang penting kita sudah menyampaikan. Bisa jadi mereka tidak akan mau diubah kezaliman mereka, maka mereka akan mendatangkan ujian kepada orang-orang yang akan atau yang menyampaikan kalimat yang hak itu. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan apa? Itu adalah seutama-utamanya jihad. Seutama-utamanya jihad. Apalagi zaman sekarang ini, Pak, ya kan? Orang sekarang, Pak, banyak yang nggak berani bicara, ya. Karena apa? Takut ntar dilapor ke, ya kan? Ya. Kau masuk penjara. Apalagi sekarang intel yang ngendi-ngendi ono kan, neng warung he ya ono intel, pengajian opo meneh, neng warung bakmi Jowo ya, 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 neng gardu, 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 neng gardu,
rondo, rondo atau ronda, rondo beda ya. Itu berkeliaran Pak, ya. Berkeliaran, ya. Ada mereka di sana, ada mata-mata mereka di sana, ada telinga-telinga yang sehingga hari ini banyak orang yang lebih baik apa? Kita diam. Dan banyak para alim ulama yang lebih memilih jalan selamat, ya. Jadi kalau ngisi pengajian sing lurus-lurus wae. Sing enteng itu pun Pak dihabisi juga Pak, ya. Antum lihat kemarin contohnya Buya Yahya, ya. Tahu ya, pernah mungkin tahu ya, Buya Yahya yang dari Cirebon ya, punya pengajian namanya Bahjat TV atau apa, jamaah pengajian Bahjat atau apa itu, ya. Beliau Buya Yahya. Kalau jenengan ikuti kajiannya Buya Yahya itu Pak, demi Allah Pak, demi Allah, itu nggak akan jenengan dapatkan beliau apalagi kontra dengan penguasa, dengan pemerintah, nggak mungkin itu Pak. Beliau kalau pengajian tuh pokoknya apa? Lurus, ya. Tidak nyerempet ke kiri, nggak nyerempet apa, pokoknya beliau berada di tengah saja, bismillah gitu. Itu pun Pak dihabisi oleh mereka yang lurus loh ya, pokoknya lurus kok itu ya, itu aja pun dihabisi. Misalnya kemarin apa, hanya karena Buya Yahya itu ditanya, jadi waktu beliau ngisi pengajian, tiba-tiba ada seorang di sesi tanya jawab, ya, di sesi tanya jawab ada seorang ibu-ibu bertanya, Buya, ya, bagaimana hukumnya ya wudhu seseorang, apakah batal ataukah tidak ketika ada angin yang keluar dari kemaluan perempuan. Ya. Ini kan pertanyaan yang biasa ya, dan itu jelas pertanyaan fikih, dan itu dikaji oleh para ulama, ya. Maka kemudian Buya Yahya menjawab, ya, keluarnya angin dari kemaluan wanita itu ada dua jenis kata beliau. Kalau keluarnya itu dari dalam perutnya, dari dalam perutnya kemudian keluar dari lubangnya, maka itu membatalkan apa? Membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Karena kata Rasulullah apa? Setiap sesuatu yang keluar dari dua lubang, lubang dubur dan lubang kubul, maka itu membatalkan apa? Sholat. Tapi kalau keluarnya anginnya itu dari lipatan-lipatan kemaluan, ya, karena kan biasa ya, nah kok kita aja, ini bertemunya dua lipatan aja itu kan bisa menghasilkan apa? Angin. Kalau anginnya keluar dari situ, maka itu tidak membatalkan apa? Wudhu. Oh, rame Pak di media sosial itu apa? Kata mereka nih, ulama kadrun sing diurusi mung selangkangan tok. Kan nyawur tenang ya Pak. Anda bayangkan Pak, Buya Yahya loh, jawabnya bener berdasarkan dalil, nggak nyerempet ke kiri, nggak nyerempet ke kanan Pak, dihabisi Pak. Mereka bilang apa? Dasar ulama kadrun, otak mesum, sing diurusi mung selangkangan tok. Coba Pak, biadab atau tidak biadab Pak? Astagfirullahaladzim. Sangat keji Pak mereka Pak. Padahal beliau ditanya, ya namanya orang ditanya pastinya harus dijawab berdasarkan apa? Jadi ulama yang lurus aja kayak gitu dihabisi oleh mereka Pak. Mereka nggak seneng, bukan nggak seneng sama, mereka nggak seneng dengan Islamnya gitu loh. Mereka nggak seneng dengan kebenaran itu loh. Padahal mereka Pak bukan hanya ngurusi selangkangan, bahkan mereka sampai bermain-main dengan selangkangan. Berapa banyak yang berzina, berapa banyak yang kemudian memperkosa, nggak pernah mereka. Ini ustadz nyampaikan yang benar dihabisi. Bertemu ulama-ulama kita di Sulawesi Selatan, ya, dari Muslim
Muslim apa namanya? Muslim United, ya. Ada sekian tokoh ulama-ulama muda bertemu di apa namanya, di Makassar dan mengadakan tabligh akbar di sana. Salah satunya pembicaranya adalah Ustadz Abdus Somad. Wah, bayangkan Pak, rame-rame mereka datangi Polda Polres untuk meminta dibatalkan acara Muslim United. Apalagi Ustadz Abdus Somad nggak boleh manggung, malah sana manggung di pentas gereja, tahun baru, Natalan, selawatan. Lagi otaknya otak apa ya? Orang mau tabligh akbar bener baik, malah mereka apa? Larang. Malah kono yang naik pentas peringatan Natal, sholatullah, salamullah. Bener, rusak Pak, rusak bener itu. Dan ini wajib untuk kita Pak waspadai Pak, karena kalau kita nggak lawan narasi-narasi seperti ini Pak, nanti umat Islam banyak yang tidak tercerahkan dengan agama mereka ini Pak, sehingga akhirnya mereka menganggap ajaran-ajaran Islam itu adalah apa? Ajaran-ajaran yang membahayakan negara, ajaran yang akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi yang sekarang nih Pak ya, selalu Pak di bulan Desember ini ya, rame-rame, ayo ucapkan Natal, ucapkan Natal. Padahal orang Kristennya Pak, kami ora butuh ucapan Natalmu. Jangan kue kira kalau ente nggak mengucapkan Natal, terus ente kira Natal kami kurang gitu ya. Terus ente kira kalau ente nggak mengucapkan Natal, kemudian Natal kami nggak seharum namanya, enggak. Terus kalau ente rame-rame mengucapkan Natal kami seneng gitu, enggak juga. Tapi karena mereka ini sok Pak, sok manusia toleran, jadi selalu yang dijadikan sebagai apa? Selalu yang dijadikan sebagai hujah atau dalil adalah apa? Istilah toleransi. Padahal Pak, makhluk-makhluk toleransi ini Pak, sesama umat Islam aja mereka nggak toleransi gitu loh. Bisa-bisanya sama yang bukan Islam teriak-teriak apa? Toleransi apa yang ente bangun? Sama orang Islam aja satu agama loh dengan ente, satu akidah dengan anda, sama-sama nyembah Allah, sama-sama nabinya adalah nabi, ente aja nggak toleran kok. Lihat sing katok cingkrang, radikal. Lihat sing duwe jenggot, ciri-ciri teroris. Lihat ada akhwat pakai cadar, ki pengikutnya Imam Samudra CI, ISIS, HTI. Bayangkan Pak, bendera FPI berkibar di pohon-pohonnya ditebang. Itu saking nggak tolerannya mereka Pak, pohon tebang. Ya kan, coba anda lihat kemarin di Semeru tuh kan, ya. Nggak tahu siapa yang masang. Joyoboyo mungkin ya, Joyoboyo mungkin. Bayangkan Pak, bendera FPI yang baru pastinya ya, Front Persaudaraan Islam ya, itu berkibar di salah satu pohon di Semeru, langsung pohonnya di tebang. Mereka Pak sama Islam, sama-sama orang Islam yang
nggak toleran kok. Ketemu sen pakai salib, toleran. Toleran apa yang Anda bangun? Anda sedang menipu. Toleran penipuan itu yang Anda bangun itu. Ini penting, Pak. Bagaimana mungkin sesama Islam aja Anda nggak toleran kok? Kok bisa-bisanya sama di luar Islam apa? Dia teriak-teriak toleran. Kemudian menuduh kita umat Islam yang tidak mau mengucapkan selamat Natal. Bahkan dengan lancangnya, Pak, mereka meminta Majelis Ulama Indonesia untuk apa? Mencabut fatwa MUI tahun 1981 yang mengharamkan umat Islam untuk mengucapkan selamat apa? Selamat Natal. Karena kata mereka, ini adalah fatwa yang merusak bangsa. Ini fatwa yang merusak kerukunan. Itu tahun 81, Pak. Sampai tahun 2020 nggak pernah hancur negeri ini, Pak. Dan tidak ada yang mempermasalahkannya. Paham ya? Itu fatwa, Pak. Sudah sejak tahun 81 sampai 2020 itu, Pak. Nggak ada orang Kristen yang protes fatwa itu. Dan gak ada orang non-Islam, orang Kristen yang meminta mencabut fatwa itu. Muncul makhluk-makhluk sok toleran, Pak, di 2021 ini. Katanya apa? Itu fatwa merusak kesatuan. Dan ini orang gak punya otak ini, Pak. Apa ente gak lihat tuh? Sejak 81 sampai 2020 berapa tahun berarti, Pak? 40 tahun kan? Betul ya? Apa hancur Indonesia? Apa hancur persatuan Indonesia gara-gara fatwa itu? Ini yang harus kita pahami bersama, Pak. Dan justru fatwa itu dihormati oleh orang-orang Kristen, Pak. Kenapa? Karena memang itu bukan hari raya umat Islam, dan memang beda keyakinan akidah antara akidah Islam dengan akidahnya orang-orang Kristen. Apalagi kata-kata Natal itu, saya sudah baca, Pak, tadi, Pak, saya baca itu artikel-artikel, saya buka itu tulisannya orang-orang Kristen itu, Pak. Arti Natal itu apa toh? Semua mayoritas sepakat tuh, Pak, yang namanya Natal itu hari kelahiran, tapi bukan kelahiran khusus, tapi kelahiran apa? Seorang manusia yang bernama Yesus Kristus, yang 100% manusia dan 100% Tuhan. Aku piye 100% manusia, 100% juga Tuhan. Jadi dalam pandangan Kristen, Mbak, yang namanya Natal itu 25 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan. Tuhan, Mbak, Tuhan. Hari kelahiran Tuhan. Lah di dalam Islam, Pak, tidak ada yang namanya Tuhan itu dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan, ya jenengan juga bisa jadi Tuhan, Pak. Tapi Tuhan palsu. Ya betul? Mau jadi Tuhan, Pak? Hah? Ada yang menjadi Tuhan? Tuhan orang Indonesia ya? Karena ada yang ngomong gitu ya. Kalau saya selesai berdoa, selesai sholat ya, saya kalau selesai sholat selalu doanya pakai bahasa Indonesia karena simple. Kenapa? Karena Tuhanku bukan orang Arab. Akhirnya sampai saya cari di Google itu, Pak, ternyata ada, Pak, ya, ada KTP namanya Tuhan orang Malang. Nah itu dia mungkin, Pak, ya, Tuhan yang bukan orang bukan orang Arab, ya.
Ternyata orang apa? Tuhan orang Malang. Bok ngomong aja, saya kalau selesai sholat selalu doanya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena memang saya nggak hafal Arabnya, ngono loh, ya kan? Ceto gitu loh, ya. Nggak usah bawa nama Tuhanku bukan orang, ya lah. Lah yang ngomong Tuhannya orang ini sopo, ya. Lah maka Pak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi Pak, orang-orang Kristen itu Pak, setiap mereka memperingati Natal 25 Desember itu makna khusus Pak. Apa makna khususnya? Lahirnya bukan hanya seorang anak Tuhan loh, keliru itu Pak, ya. Lahirnya anak Tuhan yang plus jadi Tuhan. Berarti kan lahirnya Tuhan kan? Lah apa kemudian kita mengucapkan Pak, selamat lahirnya Nas'alullah al-afiyah. Itu yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tidak pantas, nggak layak seorang muslim itu mengucapkan apa? Selamat Natal kalau itu diucapkan pas berbarengan ngepasi hari rayanya orang Kristen. Tapi kalau ada kemudian ulang tahun kampus disnatalis, opo juga haram Ustaz, ini bedo, ya. Karena arti Natal itu kalau di luar 25 Desember itu bisa kelahiran, bisa kemunculan, ya, bisa hari jadi gitu loh. Makanya sering tuh kan kampus-kampus itu kan gitu kan, setiap tahunnya pasti ada peringatan tuh ya, Disnatalis UNS, ya, yang ke berapa misalnya, yang kesekian puluh, ya kan, Disnatalis UMS, ya Natal juga itu Natal lugotan, ya. Tapi kalau Natal istilahan di kalangan Kristen apa? Lahirnya seorang Tuhan. Padahal Pak, yang dilahirkan pasti bukan Tuhan. Karena kalau yang dilahirkan Tuhan, pasti yang melahirkan juga Tuhan, ya, yang melahirkan berarti ibunya juga Tuhan. Berarti yang melahirkan sang ibu juga Tuhan juga, ya. Berarti Tuhannya oke no, ya. Begini Pak, kok bisa seorang ibu yang bukan Tuhan iso ngelahirke Tuhan, loh, ya. Seharusnya kan dia juga jadi Tuhan dulu tuh, baru melahirkan apa? Tuhan gitu loh. Nah ini penting untuk diperhatikan. Kalau dia ibunya juga Tuhan, berarti yang melahirkan sang ibu juga dulu Tuhan. Punya saudara, berarti saudaranya Tuhan, berarti Tuhannya oke. Lah jadi kita ini Pak, kita harus pahami Pak ya. Yang kedua, apalagi yang kedua ya, sudah saya sampaikan, sering disampaikan ya, bahwa Pak, jangankan kita Pak, orang Kristen aja sampai hari ini Pak memiliki perdebatan yang panjang apakah benar 25 Desember itu adalah hari kelahirannya siapa? Nabi Isa, ya. Kalau jenengan Pak, saya tanya nih Pak ya, saya tanya, kalau jeneng saya tanya, karena puncak varian Corona Omikron itu diperkirakan bulan April 2022, maka Ramadan dan Idul Fitri dimajukan bulan Januari. Jenengan kira-kira pripun Pak? Hah? Nggak mau? Nggak mau ya? Kenapa Pak? Yang kita di dalam Islam saja Pak, agama kita loh Pak, yang bukan waktunya saja kemudian ditetapkan di luar waktu, itu saja pasti kita tidak akan. Kalau ada orang yang mengumumkan Pak,
Idul Fitri diajukan Januari, kira-kira jenengan apain, Pak? Oh, jangan nggak mau ya. Enggak, kalau ada orang yang ngomong ya, weh, Idul Fitri dimajukan Januari, jenengan kira-kira apain orangnya? Boleh, oh jadi boleh. Artinya Pak, ini di agama kita Pak, di agama kita saja mengajukan hari raya yang belum waktunya saja Pak, atau dimajukan atau dimundurkan, itu saja nggak boleh, dan kita nggak akan memperingatinya kan gitu. Apalagi itu di agama yang bukan Islam. Orang Kristen Pak, jenengan lihat di YouTube itu Pak, baik itu Kristen Advent, ada Kristen apalagi itu, mereka menolak Natal 25 Desember. Bayangkan Pak, orang Kristen saja Pak itu sebahagian menolak. Bahkan Kristen Advent itu terang-terangan Pak mengatakan apa? 25 Desember itu adalah hari rayanya orang kafir. Bayangkan loh, padahal mereka kafir Pak. Karena kafir itu maksud mereka apa? Orang-orang Romawi yang dulu ya belum menyembah Yesus gitu loh, ya kan? Karena 25 Desember itu dulunya diperingati oleh orang-orang Romawi kuno sebagai peringatan hari raya untuk menyembah dewa matahari. Setelah Romawi kemudian menganut Kristen, menganut agama Kristen, mereka tidak ingin hari bersejarah 25 Desember ini hilang dari agama mereka, hilang dari tradisi mereka. Akhirnya diganti Pak oknumnya. Jadi kalau dulu sebelum masuk Kristen 25 Desember itu hari peringatan dewa matahari, setelah masuk Kristen mereka jadikan itu hari apa? Kelahirannya ya Yesus. Makanya orang-orang Kristen Advent dengan tegas Pak, kami tidak pernah merayakan Natal 25 Desember. Kenapa? Karena itu hari rayanya orang kafir. Yang Kristen wae orang meringati kok Pak. Oh jenengan malah sholatullah salam. Berarti jenengan lebih Kristen dari Advent gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Karenanya Pak, kita percaya kepada Al-Quran bahwa Nabi Isa itu tidak dilahirkan di bulan Desember. Informasi Al-Quran bahwa Nabi Isa dilahirkan ketika pohon kurma itu berbuah dan matang. Kapan di Timur Tengah pohon-pohon itu berbuah Pak? Itu terjadi di musim semi namanya. Musim semi itu kapan? Terjadi antara Maret, April dan bulan Mei ya. Setelah itu nanti masuk namanya musim panas, Juni, Juli, Agustus. Biasanya kurma itu akan mateng, semateng-matengnya itu terjadi di musim panas ya. Makanya ada kemungkinan Nabi Isa itu lahir di bulan-bulan itu ya. Dan gak mungkin di bulan Desember. Kenapa? Karena setelah musim panas maka akan masuk namanya musim gugur. Musim gugur tuh mulai bulan berapa berarti? Juli, Agustus ya, tadi mulai Juni ya, Juli, Agustus, September ya, Juni, Juli, Agustus itu adalah musim gugur, musim panas ya. Kemudian musim gugur itu mulai Juli, September, Oktober, November, itu musim gugur. Jadi pohon-pohon akan menggugurkan daun-daunnya Pak. Jadi tinggal batang sama tangkainya saja. Sudah nggak ada lagi buah-buahan, apalagi kurma. Tambah lagi di musim dingin Pak. Mulai masuk bulan Desember, Januari sampai Februari. Makanya kemarin teman-teman ACT dan yang lainnya sedang hari ini
rame-rame untuk mengumpulkan donasi untuk kaum muslimin Palestina. Karena apa Pak? Karena diperkirakan musim dingin tahun ini sangat ekstrim, ya. Saya kemarin tanya di Turki, kemarin, menurut BMKG Turki Pak, musim dingin tahun ini diperkirakan mencapai minus 35 derajat. Bayangkan Pak, saya kemarin di Turki itu Pak, belum musim dingin, saya di bulan November di Turki itu masih musim gugur. Pagi-pagi saya bangun tuh baru keluar dari hotel, karena kalau hotelnya kan ada pemanasnya ya. Saya keluar dari hotel Pak, jam subuh itu, wah, dingin banget. Saya lihat di HP saya minus 6 derajat. Itu di musim gugur Pak, belum masuk musim apa? Musim dingin. Padahal menurut informasi Bible, Nabi Isa itu dilahirkan kapan? Ketika para penggembala membawa kambingnya ke tanah padang. Tanah padang itu ke lapangan untuk digembalain. Mana ada Pak orang di musim dingin ngangon wedus, apalagi minus 35 derajat wedusnya yo. Kecuali wedusnya dikei jaket kulit wedus. Ini penting Pak sekalian lah. Oleh sebab itulah maka para ulama mengatakan apa? Sudah, umat Islam nggak perlu mengucapkan selamat apa? Karena itu juga nggak mengurangi keabsahannya Natalnya orang Kristen, dan juga nggak menambahi Pak, ya. Yang sok itu kan kita, sok toleransi, sok behin neka, sok nasionalisme, sok panca. Pada orang Kristen ini mengguyu Pak, mesake wong Islam ya. Sing hari raya awake kok sing ribut kono kan. Apa pernah Pak kita kalau Idul Fitri dengar orang Kristen ribut Pak? Kok melu Idul Fitri ora sing melu ada? Nggak ada Pak. Malah orang Islam setiap bulan Desember ini Pak, naudzubillah min dzalik. Dan akhirnya Pak, mereka inilah justru pemecah belah apa? Ya, pemecah belah bangsa ini Pak. Oleh sebab itu ini penting untuk kita perhatikan, sehingga Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad kalimat Pak, jihadul kalimah ya. Berjihad melawan kontra narasi yang nggak benar tadi itu ya. Kalau melawan narasi kontra narasi terorisme yang salah, emang kita dukung ya. Misalnya apa? Misalnya narasinya orang-orang ISIS misalnya ya, yang mereka terlalu cepat menghukumi seorang muslim di luar mereka sebagai orang-orang kafir. Ya, ini wajib kita lawan memang ya. Karena mereka ini sangat berbahaya bagi akidah Islam dan umat Islam ya. Wajib kita lawan. Karena apa? Karena mereka ini sudah pokoknya akidah mereka yang nggak sesuai dengan agama mereka, yang nggak sesuai dengan akidah mereka langsung apa? Dikafirkan. Sampai saya dulu punya tetangga itu Pak ya, ISIS diundang rapat RT itu nggak mau. Dia bilang apa? Rapat RT itu pertemuan kaum musyrikin. Kaum musyrikin ya. Berarti ya Pak, jangankan rapat RT Pak, diundang kerja bakti, bersih selokan loh kan, biasa ya selokan, apalagi musim hujan itu kan ya, itu diajak Pak, nggak mau. Dia bilang apa? Perkumpulan orang-orang musyrik. Mereka itu. Jadi mereka anggap kita ini orang-orang musyrik. Kenapa? Karena menurut dia Pak, yang namanya gotong royong itu kan berarti dari demokrasi. Demokrasi itu syirik, berarti ente ngamalkan syirik. Kan rusak itu Pak ya. Lah oleh sebab itu
Ini ya harus kita lawan kontra narasi ini, Pak. Harus kita lawan narasi seperti ini, karena narasi yang nggak benar. Tapi kalau narasi Islam yang benar kemudian dilawan, kemudian diisukan, itu bagian daripada terorisme dan radikalisme, maka ini harus kita luruskan di tengah-tengah umat Islam, ya. Apalagi yang sekarang lagi rame ini, Pak, yang harus saya luruskan apa? Berkenaan dengan kotak amal. Ya. Ini lagi rame di negara kita ini, Pak. Ya. Selalu diisukan, ya, bahwa apa? Salah satu, ya, usaha yang dilakukan oleh kelompok teroris adalah mengumpulkan apa? Donasi dari kotak amal. Dari kotak amal. Bahkan yang saya baca itu, Pak, ya, sampai saya ketawa itu, kelompok teroris ini untuk mendapatkan dana yang besar, mereka sudah mempersiapkan tanah sekian puluh hektar di Lampung untuk tanam pohon kurma, supaya apa? Nanti kalau udah berbuah kurmanya dijual, kok duitnya oke. Pak, kalau mereka ngomongnya kelompok teroris mempersiapkan tanah sekian puluh hektar untuk tanam sawit, itu masih masuk akal, Pak. Atau mereka bilang untuk tanam telo, itu masih masuk akal. Tapi kemudian kalau untuk tanam kurma, mau pirang tahun, Pak. 10 tahun yang lalu saya sudah dengar, Pak, katanya di Pasuruan itu, walaupun saya belum pernah ke sana, itu ada namanya kebun kurma. Sekarang saya tanya, Pak, jenengan kalau Ramadan pernah nggak ketemu di pasar-pasar tuh, Pak, kurma Jember ada? Hah? Oh, daerah Pasuruan ada? Misalnya dijual itu ya, di jenengan nanti cari pasar, kurma Pasuruan sekilo 50.000 ada? Yang ada tetap, Pak, kurma Mesir, kurma Tuni. Lah pertanyaannya, kemana kurma Pasuruan itu, Pak? Katanya ada kebun kurma di sana. Saya yakin, Pak, kurmanya berbuah tapi nggak bisa untuk didol. Kenapa, Pak? Dimakan sama penjaganya pun entek. Karena buahnya nggak akan mungkin selebat yang ada di Timur Tengah. Wes nunggu nih pirang tahun, buahnya mungsa. Lah teroris nanam kurma ya mau apa? Kok mendingan langsung tuku kurma, cetok ya kan, rasa tanam. Paham, Pak, ya? Ini supaya kita ini nggak didungukan, Pak, dengan narasi yang nggak bener itu, Pak. Ini kan narasi untuk membodohi kita, Pak. Seakan-akan apa? Kelompok teroris medeni ya, nanam kurma, kok kurma ngalah ke Mesir. Mungkin, Pak, nunggu Dajjal keluar gitu. Lah ini penting, Pak. Apalagi mendingan daripada bisnis kurma, langsung aja bisnis PCR. Wah, cetoy kan ya. Malah ndang payu, ndang kaya. Jadi begitu, Pak, cara-cara mereka, narasi itu apa? Untuk seakan-akan apa? Umat Islam itu, ya, orang-orang yang dituduh teroris ini, Pak, seakan-akan apa? Melakukan sesuatu yang medeni, Pak. Sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh, tapi mereka bisa lakukan. Nah, padahal itu, Pak, hanya narasi untuk apa? Menjauhkan Islam dari Islam mereka, menjauhkan umat Islam dari Islam mereka, sehingga kita nanti, Pak, akan kemudian curiga terhadap saudara-saudara kita. Dan itu biasa, Pak, ya. Dulu juga kita pernah di prank itu kan, dengan bom panci, ya kan, yang sampai sekarang nggak jelas wujudnya itu kan ya. Padahal dulu heboh itu, Pak, ya.
Saya masih ingat tahun berapa itu ya, 2000 berapa itu Pak, yang bom Panci itu ya. TV One itu tiap malam itu menceritakan tentang bom Panci, sampai polisi itu Pak nginteli orang-orang sing tuku panci ya. Pokoknya sopo sing tuku panci oke. Oh ya. Wah, diikuti Pak. Yo jangan-jangan buat bom. Yang katanya apa? Kalau meledak, wah, itu bisa mencapai radius 300 meter daya ledaknya itu Pak. Tapi ternyata Pak sampai sekarang nggak ada itu. Seharusnya kan pemerintah Indonesia daftarkan itu di PBB Pak, ya, supaya apa Pak? Indonesia ditakuti oleh dunia. Kenapa? Bom pancinya udah medeni. Opo meneh bom dandang ya kan? Bom dandang isine telo ya. Itu narasi terus Pak seperti itu. Lah ini harus kita luruskan Mbak, umat harus kita cerahkan Mbak. Kenapa? Karena kalau itu dimakan mentah-mentah karo umat Mbak, apa umat tuh nggak tersesatkan Mbak? Ya. Jelas sangat menyesatkan Mbak. Ya. Padahal itu kita juga nggak pernah lihat tuh bom kayak apa bentuknya. Ya. Panci ini segede nopo, ya. Isine nopo. Tapi waktu itu dihebohkan Pak. Pokoknya kelompok teroris itu medeni. Padahal yang jelas sudah ngebom, yang jelas sudah mateni orang di Papua sana Pak. Ya, malah dianggap apa? Saudara, dan mereka tenang-tenang saja. Walaupun ya mungkin itu narasi sekelompok orang ya. Tapi kalau yang di Papuanya sana mungkin ya aparatnya mungkin ya nggak mungkin yang ngomong saudara juga mungkin kan. Mungkin yang ngomong saudara kan yang di Jakarta tok itu kan ya, mungkin ya. Lah oleh sebab itu ini penting Pak sekalian ya, sehingga mari kita sesama kaum muslimin harus melawan ini Pak ya, narasi-narasi yang tidak benar tentang Islam dan umat Islam ya. Apakah panjenengan sebagai seorang RT ya, sebagai seorang pejabat pemerintah desa ya, kalau ada isu-isu yang nggak benar ya diluruskan Pak. Jangan malah melu-melu ya, malah ikut-ikutan memperkeruh. Misalnya ada informasi misalnya yang pejabat desa misalnya ketika di kantor desa diceritain ya, wah saiki Masjid Rahmat ketok wis jadi markase wong radikal sing diundang ustadz sing bangsa radikal. Ada pejabat pemerintah desa yang mungkin ikut ngajian bukan malah ngeluruskan. Aku tiap malam Ahad malam yo melu duduk paling ngarep. Memang ustadz radikal tenan. Dia bukan malah meluruskan, malah apa? Malah ngompori. Iso apa sing iso ngingatke takmir kuwi? Kok iso sing diundang ojo ustadz kuwi? Diundang siapa? Abu Janda. Wah, malah Abu Janda ya. Lah seharusnya kalau kita paham kita luruskan ya. Siapa yang bilang di Masjid Rahmat itu pengajiannya apa? Radikal, apalagi dituduh apa? Kalau radikal dalam makna kami ingin berpegang dengan Islam yang benar, iya kami akui. Tapi kalau radikal ustadznya nyuruh kami untuk mengkafirkan sembarang orang, nyuruh kami untuk ngebom, nyuruh kami. Tapi kan kemarin ustadznya ngomong orang oleh ngucap ke Natal, wih radikal wih. Berarti jenengan nuduh Majelis Ulama Indonesia apa? Radikal ngono. Ya. Diluruskan itu Pak. Ya. Arti Anda nggak toleransi. Yang nggak bilang toleransi apa? Apa toleransi itu harus mengucapkan selamat Natal? Bentuk toleransi umat Islam itu Pak, silahkan orang Kristen itu merayakan hari raya Natal mereka dan umat Islam tidak akan ganggu. Silahkan Pak, mau 24 jam neng gereja haleluya haleluya, sak bahagiamu. Kami nggak akan apa
cawi-cawi ganti ojo haleluya terus haleluya enggak perlu Pak, itu hak mereka itu Pak ya. Bahkan yang cukup menarik Pak, ketika saya kemarin di Turki Pak, ini penting ya, bentuk toleransi itu Pak yang di situ ada. Jadi ketika saya masuk ke Masjid Hagia Sophia, Hagia Sophia ini kan gereja ortodoks ya, dalamnya itu Pak, aslinya ornamen dalamnya Masjid Hagia Sophia itu Pak, gambar salib sama gambar Ibunda Maria sedang gendong Nabi Isa. Walaupun kita nggak tahu itu kan ya, siapa yang moto kan itu kan ya, apakah itu foto benaran atau cuman ilustrasi ya, nengok seorang perempuan gendong anak, oh berarti biyen Ibunda Maria gendong Yesus koyongan ngono kan gitu kan. Wallahu alam bisawab. Yang jelas Pak, itu ornamen di dalamnya itu gereja apa namanya, salib besar itu Pak. Lah sekarang setelah Hagia Sophia itu diubah menjadi masjid, maka seluruh salibnya itu ditutup Pak ya. Ditutup pakai apa namanya, pakai bukan cat kayaknya, bukan cat tapi apa, kayak plester itu Pak ya, di plaster ya, masjid di plaster sehingga salibnya itu ditutupi. Begitu juga gambar Ibunda Maria. Termasuk ternyata Pak, gereja-gereja ortodoks pada masa lalu Pak, itu kalau mereka nyembah Tuhan mereka itu Yesus itu Pak, itu juga ternyata nggak sembarangan arah Pak. Ternyata mereka itu nyembahnya kemana arahnya? Ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Jadi penting Pak sekalian ya. Jadi gereja asli pada masa dulu Pak, itu ada kiblatnya Pak. Kiblatnya kemana? Ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Maka kalau nanti jenengan masuk ke Hagia Sophia Pak, jadi kalau aslinya kiblat mereka itu ke Masjidil Aqsa, lah setelah jadi masjid, maka apa, dibuat di sebelahnya arahnya ke kanan gitu ya, ke kiri ke kanan, yang menunjukkan ini mengarah ke Masjidil Haram, ke Makkah Al-Mukarramah ya. Makanya saya bingung nih, kiblat asli ini kiblat yang benar kiblat asli itu kiblatnya gereja lah, supaya umat Kristen tahu di seluruh dunia Pak bahwa Hagia Sophia ini dulunya adalah gereja. Maka ada satu gambar Ibunda Maria yang menggendong putranya, Ibunda Maryam menggendong putranya Nabi Isa, itu ditinggalkan satu Pak ya. Jadi ada satu gambar yang nggak ditutup, dibiarkan satu, supaya apa? Nanti kalau ada orang Kristen di seluruh dunia datang ke situ, biar tahu bahwa ini dulunya adalah apa? Gereja. Kami nggak akan rusak, kami nggak akan buang, kami nggak akan hancurkan, kami tinggalkan, supaya ente tahu bahwa apa, ini dulu adalah gereja ente, kemudian berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, maka menjadi milik umat Islam, maka kemudian dijadikan apa, masjid yang kemudian disebut dengan Masjid Hagia Sophia. Dan itu Pak, nama aslinya dulu ya Hagia Sophia Pak, nggak dirubah namanya Pak, bayangkan ya. Jadi nama itu Hagia Sophia itu namanya gereja pada masa, nama gerejanya gereja Hagia Sophia. Sekarang tetap masjidnya juga Masjid apa? Hagia Sophia. Lah ketika saya masuk ke Masjid Hagia Sophia dan sholat di dalamnya Pak, selesai sholat saya lihat di belakang saya orang-orang Kristen dari Eropa itu Pak, sedang sembahyang juga dia. Jadi ngelihat apa namanya, lihat patungnya, apa namanya, gambarnya Ibunda Maria, mereka juga sembahyang. Kaget juga saya, ini masjid loh, gereja ini kan ya. Di situ ada polisi-polisi Turki itu Pak, dan tidak melarang mereka, biarkan mereka, karena memang ada batasnya tuh ya. Jadi dibuat batas, ini batas area masjid untuk umat Islam. Artinya kalau ada orang Kristen nggak boleh apa, keluar dari, nggak boleh masuk di area sini. Dan artinya Pak, kalau mereka kemudian nyembah itu pada dalam masjid itu kan, padahal nggak boleh sebenarnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, karena saya nggak tahu ya, apakah mereka sholat atau doa ya. Kok gini apa namanya nih? Doa mungkin ya.
Doa minta keberkatan mungkin ya, karena mungkin menurut mereka apa? Iki aslinya biyen yo gerejaku mungkin gitu kan ya. Opo meneh ono Bunda Maria di sana. Lah artinya apa? Begitulah hebatnya umat Islam apa? Di dalam membangun sebuah apa? Toleransi. Tapi bukan kemudian toleransi yang nggak bener ya. Lah ini yang harus kita luruskan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah saatnya Pak hari ini kita wajib melawan Pak kelompok-kelompok buzzer ini Pak ya, yang naudzubillah min dalik ya. Mereka selalu menyuarakan yang nggak benar. Yang kemarin itu ya, yang terakhir kemarin itu apa, Abu Janda itu ya, dia di depan perempuan yang pakai baju seksi ya, lagi tidur di kolam renang atau di mana itu. Kemudian Abu Janda di depannya memberikan narasi bahwa di dalam Islam itu Allah tidak melihat pakaian seseorang ya. Padahal di belakangnya ada gambar ada perempuan lagi tiduran Pak, seksi ya. Dia ingin menunjukkan bahwa apa? Islam itu yang penting hatinya yang terjilbabin ya. Bukan jasadnya. Ngapain jasadnya pakai jilbab, pakai hijab, pakai cadar, kalau hatinya teroris semua ya. Kan itu langsung disekak mati sama polisi. Dia ada seorang polisi yang ngomong, Bu Janda, jangan buat kisruh ya, ya. Ente yang memecah belah umat itu. Karena dalam Islam menutup aurat itu kalau enggak suruh Abu Janda jalan telanjang gitu kan ya, biar tahu kita dia gila kan gitu kan ya. Kan itu Pak seharusnya. Kalau menurut dia Pak, menutup aurat itu enggak wajib ya, dan Islam itu Allah itu tidak melihat seseorang itu pada pakaiannya, suruh aja Abu Janda jalan pakai sempak doang gitu kan ya. Kan malah cetol gitu kan ya. Biar kita tahu gitu loh ya. Nah, jadi pas kalian ini penting untuk itu. Jadi kita sekarang harus itu banyak lawan narasi-narasi yang nggak bener tentang Islam dan umat Islam, apalagi kalau dikait-kaitkan dengan isu-isu terorisme. Ini penting ya. Nah, itu harus kita luruskan ya. Tidak mengucapkan Natal dikaitkan dengan isu terorisme. Kemudian apalagi tidak meniup trompet ya, tidak menghidupkan ya, itu dikaitkan sebagai kelompok. Nah, ini harus kita luruskan Pak. Kenapa? Itu bukan tradisi Islam. Jelas membakar duit dengan membeli kembang api, membeli mercon, menghidupkan bunga api sebagainya, jelas ini adalah pembuangan terhadap dalam kondisi kayak gini, dalam kondisi yang corona kayak gini Pak, di saat banyak umat Islam yang nggak bisa makan, di saat hari ini di Semeru ratusan rumah ditenggelamkan oleh, apa pantas kemudian kita yang punya duit menghambur-hamburkan uang kita hanya untuk menyambut malam tahun baru, duduk di perempatan jalan nunggu sampai jam 00 kemudian lemparkan mercon. Ini termasuk sifat mubadir. Tapi Pak, anehnya yang kayak gini kalau kita larang langsung dikaitkan dengan terorisme, radikalisme, ekstremisme dan sebagainya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita Pak ya. Yang ngaji mudah-mudahan tetap istiqomah ngaji ya. Yang melaksanakan yang hari ini sudah memiliki penampilan yang syar'i tetap dijaga ya. Yang sudah punya jenggot tetap Pak istiqomah jenggotnya. Ya. Jangan karena takut dituduh sesuk di cukur ya. Istrinya yang sudah pakai jilbab besar disuruh ganti pakai jilbab cilik ya. Supaya nggak disebut sebagai kelompok radikal. Nah, ini kan artinya justru akan merusak akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi di akhir bulan Desember ini mari kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akhir-akhir ini sudah
bermunculan berbagai macam musibah ya, dari meletusnya Gunung Merapi, Gunung Semeru, kemudian ada lagi terjadi gempa, kemudian banjir bandang dan sebagainya. Maka mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari musibah-musibah ya, baik itu di sekitar kita maupun wabil khusus yang ada di negeri kita ini ya. Sangat mungkin Pak, kalau Allah berkehendak Pak ya, sungai mana itu ya, Bengawan Solo itu meluap, banjirnya sampai Masjid Rahmat ya kan. Kalau Allah berkehendak ya, sangat mungkin saja terjadi, tapi naudzubillah min dalik ya. Apalagi ya musim hujan seperti ini, tambah lagi ada isu corona. Tetap mari kita selalu berlindung kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari corona, dan Allah jauhkan negeri kita ini dari varian-varian corona yang lainnya, sehingga rakyat Indonesia ini selalu dijaga oleh Allah, wabil khusus kita kaum muslimin. Dan mari di akhir tahun ini Pak, kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 2022 ya, kita lebih baik daripada tahun 2021, dan dosa-dosa kita di tahun 2021 ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.